tatkala kita saum tidak ihtisaban, Nabi bersabda, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wa rubba qa'imin laisa lahu qiyamahu ila sahru. Banyak orang yang saum tapi hasilnya cuma lapar, dan banyak orang yang qiyamu Ramadan laisa lahu min qiyamihi, maaf tadi ya dengan salah, laisa lahu min qiyamihi ila sahru. Hasil taraweh teh naon? Cuma ngantuk, cuma tunduh aja di kantor. Aduh, ini mah ya pengalaman pribadi ya. Pernah ada acara ya di satu kantor. Kemudian juga karena di tempat beliau juga mau ada acara gitu ya, bulan Ramadan kan suka ada acara kadang-kadang pengajian setelah Isya menuju taraweh gitu. Kemana sih Bapak Eta ya? Nggak ada gitu. Dicari, yang lain mah hadir ya di ruangan teh. Teteh tanyain, Bapak Anu, oh itu Bu di sana gitu. Jadi ada sebuah ruangan seperti musola. Ternyata di sana teh yang si bapak itu tidur, ada yang lain juga pada tidur. Terus yang ngasih tahu itu membangunkan, itu ditunggu sama ibu di luar. Cek bahasa Sunda mah ya, bangun sambil rucang-riceng, bangun tidur namanya juga wajah bantal gitu. Sama katanya, aduh ibu maaf ya, saya kurang tidur tadi malam, habis taraweh katanya teh lanjut tadarus kayak gitu. Nah jero hate nggak gitu juga kali gitu itu. Dan memang ya bulan Ramadan masuk, kalau udah zuhur bawaannya tuh ngantuk, bener. Tapi jangan sampai seperti tadi, ya laisa lahu min qiyamihi la sahru. Hasil Ramadannya cuma ngantuk doang. Ngapain? Karena tidak ihtisab, ya, tidak sesuai dengan aturan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu cepatnya berbuat kebaikan seperti angin berhembus. Kita gitu juga enggak? Kita gitu enggak ya? Pemirsa Mara TV dan juga teman Mara, apa kita seperti itu? Tapi tetap aja kalau mau sedekah pun enggak. Kenapa? Uang mau diperluin buat lebaran kok dikasih-kasih. Teh jalma anu teu yakin bahwa kulu hasanatin bi asri amsalihha. Setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Apalagi dalam kondisi saum ya. Ada hadis yang berbunyi begini, man taqarraba faridotan fiha, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal wajib, kana kaman sab'ina faridotan fima siwahu. Pahalanya teh seperti 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadah dalam ibadah. Kalau hari-hari luar Ramadan mah ya, kita sholat ya sholat aja. Kalau ini mah lagi ibadah, ibadah lagi. Jadi seperti itulah pahalanya. Nah, pemirsa Mara TV dan teman Mara dimanapun berada, ruh saum Ramadan itu ya, jelas kalau kita bicara harus ikhlas dan sebagainya. Di samping itu adalah kesabaran dalam taat. Nabi SAW bersabda, as-sobru salasatun. Sabar itu ada 3 macam. Sobrun alal musibah, sabar ketika kita dapat musibah. Itu dengar-dengar ya yang dapat apa itu Omikron atau apa nggak tahu ya. Tapi pokoknya mah rundayan kalau dalam bahasa Sunda mah dari COVID-19.
Ada orang yang mengatakan, duh, ini teh musibah. Ini yang pernah kena. Itu diisolasi ya, di ruang isolasi itu hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Terus dia mengatakan, kalau tidak ada sabar, rasanya tuh sangat menderita. Mudah-mudahan, katanya, keluarga, kenalan, nggak adalah yang dapat seperti itu. Salamet anu sanesma sing sarehat. Ini sabar dalam musibah. Itu aja musibah teh. Ada macam-macamnya banyak. Teh Leni pernah rumah itu rusak berat karena apa? Karena gempa, ya. Itu musibah. Orang sakit juga musibah, ya. Harus sabar. Kedua, sobrun ala to'ah. Nah, bulan Ramadan ini untuk ketaat kepada Allah teh harus sabar. Kalau pada bulan Ramadan ada ibu atau neng atau Mahmud, mamah muda yang masuk ke dalam kafe misalnya. Kafenya juga ditutup ya. Kenapa? Karena dia sedang halangan. Mungkin dia tidak saum karena menyusui anaknya, memberi ASI pada putra atau putrinya. Mungkin saja dia sedang kedatangan tamu rutin, sedang haid ya. Atau yang penyakit mah kronis, itu bisa. Tapi kita ini melihat yang kayak gitu jangan kabita. Masuk gitu saya ke situ, dah ini perut rada melilit. Atuh bukan juga saum ya, hari nggak lapar mah. Bukan juga saum kalau nggak aus mah. Di terminal Tegalega itu pernah kalau pulang naik elf dulu ya. Itu bulan Ramadan tapi tukang sirup teh dagang wae. Tuh sirup tuh ya ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Tengah hari bayangkan, tapi kan kita lagi saum. Kita sabar karena taat kepada Allah. Saum itu tidak boleh makan minum sebelum waktunya sampai, yaitu tatkala waktu maghrib datang. Itu sabar dalam taat. Lagi saum. Kita berjalan di mall, tahu-tahu ada yang nabrak ya. Udah dia nabrak teh dia nyalahin kita. Jalan tuh dikemanain mata, nah, kayak gitu. Yang mata mah di sini kata kita. Wah marah dia. Hati emangnya emang gue takut. Tapi ini soim aku lagi saum. Di rumah juga ya. Itu punten bapak-bapak ya sing salah labar nih para pemirsa TV juga. Ada bapak-bapak teh nggak sabar aja. Udah lewat asar teh lihat jam aja. Itu jam teh bener enggak ya, takut enggak akur. Coba akurkan dengan jam di radio. Ya suka ada gitu atau di TV. Ya dah memang baru jam segitu ya, belum waktunya. Baru juga 4:30. Salila-lila tuing. Nah, kayak gitu. Tah yang sabar dalam taat mah Bapak, jangan marah. Nikmati pedihnya perut ketika saum. Sekali lagi Teh Leni ngomong nih. Adakah rasa lapar kita meresonansi kesadaran kemanusiaan kita untuk berbagi makanan pada orang yang lapar? Kayak gitu. Seorang ustadz mengatakan likuli sayin hikmah, setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Waktu itu pengajian remaja. Kalau Ananda katanya dibesarkan dalam lingkungan bukan lingkungan orang kaya, kadang-kadang suka lapar. Karuhannya kalau udah are dengan saumah, dah itu mah masal, semuanya pada saum. Nah, adakah rasa lapar ini ya mengingatkan kita, nggak enak ya rasa lapar tuh.
Ananda besar dengan ikhtiar, usaha, kemampuan, jadilah orang kaya. Makanan itu berlimpah. Lihat orang miskin. Ingat nggak waktu lapar dulu, waktu kita masih remaja, masih kecil? Ya Allah, lapar itu nggak enak. Maka kita akan berbagi kepada mereka. Satu hal yang suka buat Teh Leni nangis ya, kalau ke lapar ke rumah makan misalnya. Di dalam itu sudah penuh, kita makan di luar. Waktu kita makan ada anak kecil. Lihat aja kita lagi nyuap makanan teh. Dah tetulus atau tetului gitu. Terus kita nanya pada anak itu, belum makan? Belum katanya. Kita pesen untuk makanan yang take away, bisa diambil, bisa dibawa kepada pelayan rumah makan tadi, untuk anak tadi. Ya, kita nanya, ada adik, ada ibu? Ternyata ada. Bikin 5 bungkus, bekalkeun. Terus kita tambahin juga dengan duit, ya. Kalau ada keperluan lain di rumahnya. Gitu nggak kita, ya? Nah, itu orang yang rasa laparnya, ya, sabar menghadapi rasa lapar tadi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar dalam taat. Punten juga ya, mungkin ini suami istri yang masih muda juga. Ada biasanya mah istirahat di antara 2 tanda kutip siang teh. Apalagi baru-baru nikah nih, pengantin baru. Buat yang demikian, sabda Nabi SAW, jangan tidur satu tempat tidur. Misah wayahna siang hari mah. Hari malam hari mah bebas. Cik atuh, ya. Taat. Sabar dalam ketaatan. Ya enggak deh. Karena kita lagi ibadah. Dan saum itu ibadah yang indah sekali. Kayak gitu ya. Nah. Udah gitu kita tadarus Al-Quran. Berpisah dulu ya dengan HP-nya. Berpisah dulu dengan layangan putus ya. Masih tayang itu. Keheula. Sampai ada seorang ibu yang ngomong gini pada Teh Leni, boleh kan Teh kalau nonton pemandangan-pemandangan di luar negeri dan sebagainya, saya istirahat dulu atau katakan saja nonton sinetron sebentar. Kata Teteh gini, Bu, sauma setahun cuma sebulan. Ari nonton sinetron mah ibu bisa 11 bulan berturut-turut. Dan pemandangan yang bagus itu kadang-kadang juga diputar ulang. Oh begitu ya, iya Bu. Nah ibu harus sabar dalam taat. Nah ini lagi diuji nih kita nih Bu. Bisa sabar enggak dalam melaksanakan ketaatan pada Allah? Yang ketiga adalah sobrun alal maksiat. Kemaksiatan banyak, ya. Ini nggak tahu benar nggak tahu salah, ada beritanya bukan hadis ya. Hadis aja ada soheh, ada doif gitu. Nah, apalagi ini dari seorang pemuda yang sudah insaf. Apa katanya? Saya Bu, aduh kalau ingat dosa. Saum mah iya gitu. Udah di rumah saum semua. Tapi kalau buka itu suka udah buka ya udah makan apa. Pulang taraweh itu minum miras. Astagfirullahaladzim. Eta teh maksiat kata Teteh. Kamu tuh gak sabar ya menjauhkan diri dari maksiat. Ya ada gimana atuh. Rasanya kalau nggak minum, dia nyebutnya minum. Kalau nggak minum, rasanya nggak tenang. Astagfirullah. Tapi Bu, alhamdulillah karena berkat doa Ibu barangkali dan saya banyak berpikir, sekarang mah enggak lagi, itu udah ditinggalin.
Jadi yang namanya maksiat itu jauhin, ya, seperti begitu. Nah, ada ini seorang teteh masih muda, dia mengatakan begini, saya sabar Bu dalam menghadapi maksiat katanya. Saya itu terus terang aja karyawati malam katanya. Oh ada shift malam gitu di kantor? Ah bukan di kantor, pokoknya Ibu ngerti aja kan gitu. Oh iya saya ngerti. Nah bagaimana Bu? Saya mah kalau Ramadan mah nggak menerima lah kayak gitu ya, nggak nerima panggilan. Tapi nanti kalau udah Ramadan kembali lagi. Karena Bu kalau kerja di kantor saya nggak punya ijazah. Paling juga ijazah SMP. Paling barangkali saya disuruh jadi OW katanya, OG katanya, office girl kayak gitu. Beberes, WC dan juga nggak mau. Dan saya mah dari kecil seneng dandan, tapi kalau kerja ini kan bisa dandan. Kata saya, Neng, mudah-mudahan dikasih hidayah ya. Kalau sudah saum Ramadan dan berusaha untuk sabar dalam maksiat, Anda tidak keluar malam kata Anda, ya, itu terusin. Ya tapi gimana? Saya cari mata pencarian. Ya mudah-mudahan saja Allah memberikan jalan keluar. Itu sabar dalam maksiat, ya. Jadi maksiat apa? Marah, ya, berbuat zina, korupsi. Sugane koruptor teh eureunnya bulan Ramadan mah. Ini mah enggak. Mau berhenti gimana? Da istri ingin lebaran teh dengan mobil baru. Bisi aya nu kitu tah. Mudah-mudahan enggak ada ya. Pemirsa Mara TV dan juga teman Mara dimanapun Anda berada, itu tidak akan dikerjakan. Nah, jadi ruhnya saum Ramadan itu adalah sabar dalam taat. Tatkala Anda sabar, sok lihat di akhir ayat surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa sobiruna ajrohum bighairi hisab. Maka pahala bagi orang yang sabar itu, ya, bagi orang-orang yang sabar, ini terjemah bebas aja. Pahalanya itu bighairi hisab. Jadi sudah tidak dihitung-hitung lagi. Kalau kata orang Sunda mah bro we gitu ya, dikasih sebanyak-banyaknya, udah nggak ada hitung-hitung lagi. Itu sabar. Di rumah itu ada anak-anak kecil, ya. Amira itu saum dari umur 4 tahun ya, 3 tahun teh udah saum, tapi oleh orang tuanya belum boleh tamat dulu ya, baru 3 tahun karena dulu tuh sakit-sakitan, tapi anaknya mah semangat. Rata-rata di tele ini mah anak 4 tahun teh udah taramat saum ya. Lucunya kalau mereka saum itu wajahnya tuh rada sepertinya cool banget gitu ya. Walaupun nanti kalau deket saum dia minta ke ayahnya pengen ngabuburit. Nah ngabuburit itu jalan-jalan sore. Mau beli apa kata ayahnya teh, mau beli cireng lah, mau beli apa, ayo kata bapaknya. Nanti pulang-pulang udah deket buka ya. Kenapa nggak tadarus? Mereka tadarus siang gitu ya. Hanya begitulah. Kadang-kadang mereka tidur ya menjelang sore itu. Kadang-kadang ingin keluar. Itu wajahnya tuh cool banget gitu ya. Nah, seharusnya memang wajah kita lagi saum itu seperti itu. Cool dalam artian orang tua mah ya. Apa istilah itu, tidak ada warna-warna kemarahan di dalam wajah. Di sana yang terbayang adalah, yang tergambar adalah kesabaran, kepasrahan, ketaatan yang seperti begitu, ya. Nah, jadi dengan ruh kesabaran dalam ketaatan tadi, insya Allah
Anda bisa Qiyamu Ramadan. Di kita Qiyamu Ramadan disebut tarawih. Tarawih itu sholat santai. Hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Siti Aisyah, Nabi itu setelah Isya sholat 2 rakaat kemudian tidur. Nyenyak tidurnya. Tengah malam beliau bangun. Beliau 4 tadi ya, bukan 2, maaf, melaksanakan 4. Bangun, beliau melaksanakan lagi tengah malam itu 4 rakaat lagi. Dan terakhir pada waktu sahur, beliau melaksanakan witir 3 rakaat. Jadi 11 rakaat. Kata Siti Aisyah, Nabi SAW baik di bulan Ramadan maupun di bulan luar Ramadan, beliau sholat malam itu 11 rakaat. Ya, jadi istirahatnya kayak gitu. Tolong ya, sholat tarawih itu jangan sampai Anda mengatakan, ya dah saya mah udah hafal atuh, mau ngebut juga nggak apa-apa. Bukan ngebut. Tahukah Anda sekalian bahwa dalam sholat itu kita berdialog dengan Allah? Ya, jadi semua ayat dalam Al-Fatihah yang kita bacakan itu oleh Allah dijawab. Ya. Allah menjawabnya. Hadisnya hadis qudsi itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di ketika kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji memang bagiku, firman Allah. Terus itu dijawab. Kalau kita ngomong sama orang, ngomongnya cepet banget gitu ya, teman Mara. Gimana orang mau ngejawab? Mungkin ngerti juga omongan kita, enggak. Ya Allah, ya Kang Haji Didin suka inget nih kepada Ustadz Allahu Yarham. Coba sholat itu dinikmati. Kita kalau makan nikmat itu kan, makannya ya pelan, dinikmati. Nikmatnya nasi, nikmatnya sambal yang kita makan. Sholat juga dinikmati. Bagaimana kita berdialog dengan Allah. Teman Mara, ada seorang ibu yang solihat yang mengatakan begini pada Teteh. Teteh kalau sholat itu memang dinikmati dan kita ikuti dengan pengertian. Pada waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tumpah air mata saya, katanya. Ada tangis ya, yang terkurung di dalam dada. Rasanya ingin nangis kayak gitu. Air mata mah udah karuhan tumpah, katanya. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia sholatnya benar. Dia merasa bahwa pada waktu sholat itu dia menghadap kepada Allah, penguasa semesta alam ini. Teman Mara, ya, kalau kita baca aja di dalam Al-Quran, betapa langit bumi itu milik Allah. Singgasana Allah ada di atas aras. Aras itu makhluk Allah yang terbesar ya. Jadi kita semuanya tahu betapa gitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmat yang sangat besar. Waktu Teleni kuliah dulu, ada teman, itu kakak angkatan, walaupun beda fakultas ya, yang meminjamkan buku tentang mikrob. Itu makhluk-makhluk yang paling kecil, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Gitu. Ternyata katanya ya, oleh pengarangnya yang menulis itu, ada dunia sepi katanya. Dengan makhluknya yang beragam bentuknya. Di situ ada suatu kehidupan. Kalau Teleni ngomong gini, ada yang sakit ya, terasa ke hati. Ya Allah, betapa engkau itu
menciptakan segalanya, mengurus segalanya. Adakah alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepadanya, untuk tidak taat kepadanya? Ingin nangis rasanya, benar. Kita mah ya rasa, Allah teh lamun diinget teh kalau kita perlu pertolongannya aja. Ini bagi mereka yang sudah lanjut usia. Ketika Anda sehat, Anda syukur nggak pada Allah? Ketika mau datang Ramadan, Anda gembira nggak? Ya Allah, ternyata umurku sampai Ramadan lagi. Siapa tahu ya, pemirsa Mara TV, Ramadan ini Ramadan terakhir, misalnya begitu. Luar biasa kalau kita mengingat Allah. Makanya kenapa enggak kita taat kepada Allah? Kita sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi Ramadan ini ya, kalau ini masih panjang nih kalau mau diungkap ya. Ini sampai sini dulu aja. Anda mesti bahagia, Anda mesti senang, malah orang yang beriman mah ya. Saum Ramadannya itu merupakan manifestasi rasa syukur. Rasa syukur apa? Anugerah Allah itu, teman Mara dan pemirsa Mara TV, sangat-sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau akan dihitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung saking banyaknya. Dan Allah itu Al-Ghani. Ya, Maha Kaya. Allah tidak perlu dengan apa dan siapa. Bingung kita kan? Mau membalas dengan apa? Tetapi dalam hadis qudsi Allah menyatakan, as-saumu li, saum itu untukku. Nah, makanya yang beriman itu tatkala diwajibkan ibadah saum, happy banget. Alhamdulillah ya Allah, aku akan melaksanakan ibadah yang kau senangi, yang kau sukai. Anda gitu enggak coba? Cing karar itu henteu kesadaran orang. Mudah-mudahan ya. Nah, makanya happy. Para sahabat, terutama Nabi SAW sendiri, aduh seneng mau Ramadan teh, seneng juga kita ya, teman Mara, pemirsa Mara TV, senang, bahagia. Dengan begitu, Allah akan menganugerahkan kepada kita pahala yang sangat banyak. Oke, kita semuanya setuju? Mudah-mudahan setuju nih, ya. Sampai sini dulu sayang, ya. Teteh mengucapkan syukron kepada semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, kita sambung lagi. Sampai sini dulu ya. Kenapa Teteh membahas ini semuanya? Agar kita semuanya bisa melaksanakan ibadah saum dengan baik, dan saumnya saum yang diterima oleh Allah sesuai dengan doa kita ya. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana, atau li wasalimhu minni mutaqabbalan. Semoga Allah menerima saum kita dan kita tidak menodai bulan Ramadan ini dengan perilaku yang jelek ya. Dan Ramadan dijadikan bulan yang indah bagi kita. Aman, tentram, membahagiakan. Ya, membahagiakan teh usaha kita lancar, nggak ada hambatan dan sebagainya. Terutama ibadah-ibadah yang wajib dan sunat bisa kita kerjakan dengan baik. Sebelum Teh Leni undur pamit, kita berdoa dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salimhu minna mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan Teh Leni undur pamit ya. Semoga esok hari, lusa, dan hari-hari berikutnya kita masih tetap bisa bersilaturahim di udara, baik melalui 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung, ataupun melalui Mara TV. Ya. Dan setelah acara ini, Kang Ian dan Teh Iklima yang akan menemani Anda dalam acara Marmor. Ilaliko ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.